Oke kakak, ketemu lagi nih di contoh soal ya. Nah, untuk hari ini contoh soalnya tentang apa nih? Difraksi kisi ya. Kalau udah nyoba nih, nah, ketemu atau kagak nih? Nah, oke, kalau kagak ketemu, ya kita lihat pembahasannya. Kalau ketemu, iya kita cocokin pembahasannya. Sip, nah ini contohnya dari soal ujian nasional tahun 2009. Oke? Oke om. Nah, ini ada seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombangnya, ini lambdanya ya. Nah, lambdanya 500 nano kata soal tuh. Ditembakkan tegak lurus pada kisi difraksi. Jika kisi memiliki 400 garis tiap apa nih? Ingat nih, tiap sentimeter ya. Nah, dengan sudut deviasi 30 derajat, maka banyaknya garis terang yang terjadi pada layar adalah berapa? Oke. Nah, saya yakin persamaannya kamu udah hafal benar nih. Yang namanya difraksi kisi atau misalkan difraksi celah tunggal atau interferensi celah ganda, persamaan umumnya itu kan apa? D sin theta gitu ya. Nah, kebetulan tetanya kita langsung masukin deh sin 30 ya untuk soal ini tuh. Nah, nilainya sama dengan n lambda kan gitu. Atau yang keduanya dp per ln lambda atau dy per ln lambda. Itu yang kita kenal persamaan untuk difraksi kisi, difraksi atau interferensi celah ganda. Yuk kita baca. Ingat nih, karena kita lagi bicara kisi, nah biasanya D itu kan jarak satu celahnya. Biasanya nih D itu disembunyikan dalam jumlah garis tiap sentimeter. Yang kita sebut itu adalah nilai N-nya gitu kan ya. Nah, N-nya itu kata si soal adalah 400 kata si soal. 400 apa? Garis atau 400 celah tiap senti nih. Ingat, masih dalam sentimeter. Kalau kita ubah ke dalam jumlah garis tiap meter, berapa coba jumlahnya? 400, 4 atau 40.000. Nah, ini masih suka banyak yang salah-salah nih. Om, dari senti ke meter itu kan dibagi 100. Iya, betul. Jadi berapa? 4 garis tiap meter. Salah. Oke. Bukan salah, tapi hampir benar. Artinya gini, 400. Betul nih 400 nih awalnya garis tiap senti kan. Dari senti ke meter itu kan dibagi 100 ya. Betul. Atau dikali 10 pangkat min 2 nih ya. Oke, tuh min 2 nih meter. Tapi di bawah. Kalau naik ke atas jadi apa? Jadi positif. Artinya kalau 1 sentinya 400 garis, masa 4 dalam 1 meternya jadi 4? Kan nggak mungkin ya. Artinya nambah banyak harusnya. Betul. Berarti 10 min 2-nya nih ke atas 10 pangkat 2. Ada 2 berarti 40.000 ya. Atau 4 kali 10 pangkat 4 garis tiap meter. Oke. Nah, harap hati-hati lagi nih. Karena masih banyak yang salah-salah. Nah, ini jumlah garisnya. Yang namanya satu celah atau D itu nilainya ya 1/n gitu kan ya. Oke, atau nilainya sama dengan 1/10 pangkat 4. Tuh, D-nya 1 kali 4, 10, 1/10. 1 dibagi 4 kali 10 pangkat 4. Nah, itu D-nya. Mau dimasukin langsung boleh. Berarti D-nya nilainya 1 kan gitu. Dibagi 4 kali 10 pangkat 4 kan gitu. Sin 30 itu nilainya sama dengan 1/2 atau setengah. N-nya kan belum ada. Ini yang kita cari dulu. N. Lambdanya kan udah ada tuh 500 nano. Atau sama aja dengan 5 kali 10 pangkat min 7. Dari mana coba? Betul, nano itu min 9. Ada 2 nolnya. Ambil 2 berarti min 7. Ini angka berapa sih om? Oh, ini angka 5 ya. Sorry. Ini angka 5. Ini 5. Gitu. Berarti N-nya berapa coba? Ya kita pisahin dulu. N sama dengan, hati-hati nih menghitungnya nih. 1/4 kali 2 8. 8 kali 5 40. Oke, berarti 1/8 kali 5 kan 40. Kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 7. Awalnya pada di bawah dulu tuh. Kita naikin ke atas deh. Kita utang 7 dibayar 4, berarti masih ngutang 3. Kalau naik ke atas jadi positif 3 atau 10 pangkat 3, berarti tinggal dibagi 40. 10 pangkat 3 itu kan 1000 ya. Nah, nilainya berarti 1000 dibagi 40 sama dengan 100 bagi 4. Itu nilainya sama dengan 25. Berarti N-nya sama dengan 25.
5. Oke. Tapi jangan buru-buru lihat jawaban, karena jawaban 25 ada. Menggoda selera nih. Oke, tapi jawaban yang benar apakah 25 atau apa? Betul, kalau ditanya ordernya ya 25. Karena yang ditanya adalah banyaknya garis terang yang terjadi pada layar. Berarti ini belum selesai nih. Lo masih ingat gambar layarnya? Nah, kita ilustrasikan gini deh. Nah, gambar layar kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini kan nih layar nih. Di layar itu kan ada pola terang gelap ya. Anggap nih yang paling terang itu kan terang pusat acuannya. Oke, berarti di atasnya ada gelap 1 gitu ya. Nah, kemudian ada terang 1. Kemudian ada gelap 2, ada terang 2. Ada gelap 3, ada terang 3. Nah, ini terang 3 misalkan. Dan seterusnya. Oke. Ini yang ke atas, yang ke bawah juga ada. Di sini kan terang pusat terang 1 lagi. Ini terang 2. Ini terang 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini acuannya ini terang pusat nih. Nah, saya gambarin lebih tebal nih terang pusat. Misal nih, misal dulu masih ingat, kalau n-nya sama dengan 3, misalkan nih n sama dengan 3 dulu deh. Nah, berarti n sama dengan 3 kan dari terang pusat misalkan 1, 2, 3. Makanya n-nya sama dengan 3 atau boleh ke bawah, berarti 1, 2, 3 juga kan. Nah, itu n untuk sama dengan 3. Kalau n-nya sama dengan 3, berarti jumlah garis terangnya berapa coba? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 garis terang. Jadi bukan n-nya bukan 3 jumlah garis terangnya, tapi n-nya 3, jumlah garis terangnya ya kita hitung. Bisa ke atas dulu boleh, ke bawah dulu juga boleh, atau di semuanya. Dan ntar harus dijumlahin semuanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk n sama dengan 3. Kenapa bisa jadi 7? Atau dirumuskan nih, berarti jumlah garis terang itu sama dengan sigma terang aja ya, 2n ditambah 1. Berarti 2 kali 3 untuk soal yang ini ya, ditambah untuk contoh yang ini. Berarti nilainya tuh. Nah, sekarang tadi kita udah dapat n-nya berapa? 25. Berarti jumlah garis terangnya ya sama. Berarti 2n tambah 1. Berarti 2 kali 25 50 tambah 1, berarti nilainya sama dengan 51 garis terang. Oke, artinya 25 ke atas, 25 ke bawah, 50 ditambah terang pusat sendirinya 1. Oke, berarti sahabat jawabannya 51 jumlah garis terang. Oke, nah ini hati-hati nih, soal-soal yang kayak gini diperlukan ketelitiannya. Sip, untuk contoh soal yang lainnya silakan lo coba lagi. Coba dulu nih ya, baru lihat pembahasannya. Sip, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.